Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nurkhalid Majid, Murni, Jamaliyah, dan Saidah akan membahas materi mengenai peradaban Islam masa kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya Kerajaan Syafawi. Kerajaan ini bukanlah kerajaan Islam yang pertama di anak benua India. Awal kekuasaan Islam di wilayah India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah. Kerajaan Mughal di India dengan Delhi sebagai ibu kota didirikan oleh Zahiruddin Babur, salah satu dari cucu Timur Leng. Babur mewarisi daerah Fergana dari orang tuanya ketika ia masih berusia 11 tahun. Ia berambisi dan bertekad akan menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Pada mulanya, ia mengalami kekalahan. Tetapi karena mendapat bantuan dari Raja Syafawi Ismail I, akhirnya berhasil menaklukkan Samarkand tahun 1504 Masehi. Ia menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah Kabul dapat ditaklukkan, Babur meneruskan ekspansinya ke India. Kala itu Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis, sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau. Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, bersama-sama Daulat Khan, gubernur Lahore, mengirim utusan ke Kabul, meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintahan Ibrahim di Delhi. Permohonan itu langsung diterimanya. Pada tahun 1525 Masehi, Babur berhasil menguasai Punjab dengan ibu kotanya Lahore. Setelah itu, ia memimpin tentaranya menuju Delhi. Pada tanggal 21 April 1526 Masehi, terjadilah pertempuran yang dahsyat di Panipat. Ibrahim beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. Dengan demikian, berdirilah kerajaan Mughal di India. Setelah kerajaan Mughal berdiri, raja-raja Hindu di seluruh India menyusun angkatan perang yang besar untuk menyerang Babur. Namun, pasukan Hindu ini dapat dikalahkan oleh Babur. Sementara itu, di Afghanistan masih ada golongan yang setia kepada keluarga Lodi. Mereka mengangkat adik kandung Ibrahim Lodi, Mahmud, menjadi sultan. Akan tetapi, Sultan Mahmud Lodi dengan mudah dikalahkan Babur dalam pertempuran dekat Gogra tahun 1529 Masehi. Pada tahun 1530, Babur meninggal dunia dalam usia 48 tahun setelah memerintah selama 30 tahun, dengan meninggalkan kejayaan-kejayaan yang cemerlang. Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh anaknya Humayun. Humayun, putra sulung Babur, dalam melaksanakan pemerintahan banyak menghadapi tantangan. Sepanjang masa kekuasaannya selama 9 tahun, negara tidak pernah aman. Ia senantiasa berperang melawan musuh. Pada tahun 1540 Masehi terjadi pertempuran dengan Sher Khan di Kanauj. Dalam pertempuran ini, Humayun mengalami kekalahan dan terpaksa melarikan diri ke Kandahar dan selanjutnya ke Persia. Di Persia, ia menyusun kembali tentaranya. Kemudian, di sini ia menyerang musuh-musuhnya dengan bantuan Raja Persia, Tahmasp. Humayun dapat mengalahkan Sher Khan Shah setelah hampir 15 tahun berkelana meninggalkan Delhi. Ia kembali ke India dan menduduki tahta kerajaan Mughal pada tahun 1555 Masehi. Setahun setelah itu, ia meninggal dunia karena jatuh dari tangga perpustakaannya. Humayun digantikan oleh anaknya, Akbar, yang berusia 14 tahun.
Karena ia masih muda, maka urusan kerajaan diserahkan kepada Bairam Khan, seorang Syi'i. Pada masa inilah kerajaan Mughal mencapai keemasannya. Di awal masa pemerintahannya, Akbar menghadapi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sherhan Shah yang masih berkuasa di Punjab. Pemberontakan yang mengancam kekuasaan Akbar adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Pasukan pemberontak itu berusaha memasuki kota Delhi. Bairam Khan menyambut kedatangan pasukan tersebut, sehingga terjadilah peperangan yang dahsyat yang disebut Panipat II pada tahun 1556 Masehi. Himu dapat dikalahkan. Ia ditangkap, kemudian dieksekusi. Dengan demikian, Agra dan Gwalior dapat dikuasai penuh. Setelah Akbar dewasa, ia berusaha menyingkirkan Bairam Khan yang sudah mempunyai pengaruh sangat kuat dan terlampau memaksakan kepentingan aliran Syiah. Bairam Khan memberontak, tetapi dapat dikalahkan oleh Akbar di Julandur tahun 1561 Masehi. Setelah persoalan-persoalan dalam negeri dapat diatasi, Akbar mulai menyusun program ekspansi. Ia berhasil menguasai Chundar, Gon, Chitor, Rantabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgar, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgah. Wilayah yang sangat luas itu diperintah dalam suatu pemerintahan militeristik. Akbar juga menerapkan apa yang dinamakan dengan politik sulahul atau toleransi universal. Dengan politik ini, semua rakyat India dipandang sama. Mereka tidak dibedakan karena perbedaan etnis maupun agama. Kemajuan yang dicapai Akbar masih dapat dipertahankan oleh tiga berikutnya, yaitu Jehangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Tiga sultan penerus Akbar ini memang terhitung raja-raja yang besar dan kuat. Setelah itu, kemajuan kerajaan Mughal tidak dapat dipertahankan oleh raja-raja berikutnya. Masa keemasan dalam peninggalan sejarah dinasti Mughal tampil dua penguasa paling berpengaruh, Akbar Khan dan Aurangzeb. Meskipun keduanya memerintah dalam dekade yang berbeda, tetapi kebijakan Akbar Khan dan Aurangzeb khususnya berkaitan dengan pengembangan Islam di India memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Akbar mengembangkan pola Islam sinkretis, sebaliknya Aurangzeb mengembangkan pola Islam Puritan. Stabilitas politik karena sistem pemerintahan yang diterapkan Akbar membawa kemajuan dalam bidang-bidang yang lain. Di bidang ekonomi, memajukan pertanian terdiri dari padi, kacang, tebu, kapas, tembakau, dan rempah-rempah. Pemerintah membentuk sebuah lembaga yang mengurusi hasil pertanian serta hubungan dengan para petani. Industri tenun juga banyak diekspor ke Eropa, Asia Tenggara, dan lain-lain. Di bidang sastra, banyak sastra dari bahasa Persia diubah ke bahasa India. Bahasa Urdu yang berkembang di masa Akbar menjadi bahasa yang banyak dipakai oleh rakyat India dan Pakistan sampai sekarang. Di bidang ilmu pengetahuan, Shah Jahan mendirikan perguruan tinggi di Delhi. Aurangzeb mendirikan pusat pendirian di Lucknow. Tiap masjid mempunyai lembaga tingkat dasar yang dipimpin oleh seorang guru. Peradaban kemaharajaan Mughal di bidang politik, Sulhul Qul berhasil menyatukan rakyat Islam, Hindu, dan penganut lainnya. Di bidang militer, pasukan Mughal dikenal dengan pasukan yang kuat, terdiri dari pasukan gajah, berkuda, dan meriam. Wilayahnya dibagi menjadi distrik-distrik yang dikepalai oleh Sipah Salar. Di bidang seni, Jahangir merupakan salah satu pelukis terhebat. Kemaharajaan Mughal juga terkenal dengan ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni. Di antara bangunan yang terkenal ialah Benteng Merah, Makam Kerajaan, Masjid Delhi, dan yang paling populer adalah Taj Mahal di Agra.
Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Tanda-tanda kemunduran sudah terlihat dengan indikator sebagaimana berikut. Yang pertama, internal. Tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintahan pusat. Yang kedua, eksternal. Terjadinya pemberontakan di mana-mana, seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, kaum muslimin sendiri di timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui EIC. Ketiga, dominasi Inggris diduga sebagai faktor pendorong kehancuran Mughal. Pada waktu itu, EIC mengalami kerugian. Untuk menutupi kerugian dan sekaligus memenuhi kebutuhan istana, EIC mengadakan pungutan yang tinggi terhadap rakyat secara ketat dan cenderung kasar. Karena rakyat merasa ditekan, maka mereka, baik yang beragama Hindu maupun Islam, bangkit mengadakan pemberontakan. Mereka meminta kepada Bahadur Shah untuk menjadi lambang perlawanan itu dalam rangka mengembalikan kekuasaan kerajaan. Dengan demikian, terjadilah perlawanan rakyat India terhadap kekuatan Inggris pada bulan Mei 1857 Masehi. Perlawanan mereka dapat dipatahkan dengan mudah. Inggris kemudian menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap para pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi, rumah-rumah ibadah banyak yang dihancurkan, dan Bahadur Shah, Raja Mughal terakhir, diusir dari istana pada tahun 1858 Masehi. Dengan demikian berakhirlah sejarah kekuasaan dinasti Mughal di daratan India. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal mundur dan membawa kepada kehancurannya pada tahun 1858 Masehi. Terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris, Portugal, dan Perancis di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Semua pewaris tahta kerajaan pada Paro terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Lemahnya sentuhan intelektual atau pemikiran dan estetika atau sastra dan sains yang ditandai dengan memudarnya karya-karya kreatif disebanding dengan era kejayaan dinasti Abbasiyah. Lemahnya manajemen ekonomi yang tidak dikelola secara sistematis dan paradigmatik. Hal ini menyebabkan krisis ekonomi yang tidak mampu menghadapi perubahan global pada zamannya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan mengenai Kerajaan Mughal. Apabila terdapat kekurangan dalam pemateri atau dalam materi yang kami berikan, kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada para pendengar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.